Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang persamaan reaksi kimia. Nah, ilmu kimia itu mempelajari materi dan perubahannya, ya, atau mempelajari zat dan perubahannya. Perubahan kimia disebut dengan reaksi kimia, ya. Jadi di pertemuan sebelumnya, di awal semester pertama, ya, perubahan kimia itu merupakan perubahan yang menghasilkan zat baru, ya. Perubahan kimia itu disebut dengan reaksi kimia. Nah, pada reaksi kimia atau pada perubahan kimia, zat-zat yang mengalami perubahan disebut zat preaksi atau reaktan, ya. Yang mengalami perubahan itu zat awal, ya. Sedangkan zat-zat hasil perubahan disebut hasil reaksi atau produk, ya. Jadi zat hasil reaksi atau produk itu zat akhir, ya. Zat awal berubah jadi zat akhir, atau preaksi berubah jadi hasil reaksi. Reaktan berubah jadi produk. Nah, persamaan reaksi kimia itu menggambarkan rumus kimia zat-zat preaksi dan zat-zat hasil reaksi yang dibatasi dengan tanda panah. Jadi supaya memudahkan untuk memahami reaksi kimia, ya, maka dibuat suatu persamaan yang disebut dengan persamaan reaksi kimia. Contoh. Nah, 2H2 ini contoh reaksi kimia, ya, direaksikan dengan O2 hasilnya 2H2O. Nah, ini salah satu contoh dari persamaan reaksi kimia. Nah, dalam persamaan reaksi kimia itu dibatasi, ya, dengan tanda panah. Jadi yang ini, yang sebelah kiri disebut preaksi. Nah, ini preaksi, ya, atau reaktan. Yang di sebelah kiri itu zat yang mengalami perubahan atau zat awal, sedangkan yang di sebelah kanan reaksi itu disebut dengan hasil reaksi atau produk, ya. Jadi preaksi berubah menjadi hasil reaksi, atau reaktan berubah menjadi produk. Nah, tanda panah ini, ya, menggambarkan arah reaksi kimia, ya. Jadi ini arahnya ke sebelah kanan, ya. Jadi produknya yang di sebelah kanan. Nah, tanda panah ini dibacanya membentuk atau menghasilkan. Jadi gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan H2O. Kemudian di sini ada angka, ya, yang ditulis sejajar dengan rumus kimia yang besar ini. Angka ini disebut dengan koefisien reaksi, ya. Nanti dibahas koefisien reaksi. Nah, di sini koefisiennya 2. Kalau tidak ditulis koefisiennya itu artinya 1, ya. Seperti O2 ini koefisiennya 1, H2O ini koefisiennya 2, itu koefisien reaksi. Kemudian yang di dalam kurung seperti ini, yang ini G, ya, ini disebut dengan fase zat, ya. Jadi H2 fasenya G, ya, nanti dibahas juga. O2G, yang ini L, H2O. Kemudian kalau angka yang kecil itu disebut angka indeks, ya. Ini udah dibahas di rumus kimia. Angka indeks itu angka yang dibuat kecil atau subskrip yang termasuk dalam rumus kimia. Nah, fase zat yang ini, fase zat ada 4. Yang pertama S, artinya zat padat atau padatan, ya, solid. Kemudian L artinya zat cair, ya, atau liquid, ya. Kemudian Aki itu adalah larutan dalam air, ya. Kemudian G adalah gas. Jadi fase itu ada 4, ada S untuk padatan, ada L untuk cairan, ada Aki untuk larutan, dan ada G untuk gas. Jadi yang ini dibacanya gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan air, ya, dalam bentuk cairan. Nah, apa bedanya zat cair atau L, ya, liquid dengan larutan? Perbedaan antara cairan dengan larutan, ya, itu adalah kalau zat cair fasenya L itu murni, ya. Artinya murni itu hanya terdiri dari satu zat. Nah, sedangkan larutan itu adalah campuran. Contoh misalkan air itu pastinya adalah L, ya, karena murni. Kemudian alkohol, ya, misalkan alkohol itu bisa pastinya L liquid, bisa pastinya larutan. Nah, kalau pastinya L liquid berarti alkoholnya murni 100%, tidak dicampur dengan zat yang lain. Tapi kalau misalkan ditambah air, alkoholnya jadi 70% misalkan, itu jadi larutan alkohol, maka pastinya adalah Aki. Nah, kemudian S bisa juga pastinya Aki. Misalkan bisa berubah menjadi larutan. Misalkan garam
ya, garam dapur pastinya adalah padat, ya, es. Kemudian dilarutkan dalam air, dicampur dengan air sehingga jadi larutan, maka pastinya berubah jadi larutan, ya. Itu perbedaan antara zat cair dengan larutan. Oke, sekarang akan dibahas koefisien reaksi, ya. Koefisien reaksi itu menyatakan perbandingan jumlah zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Contoh. Nah, ini contohnya persamaan reaksi yang tadi. Koefisiennya kan gas H2 itu 2, gas O2 itu 1, H2O koefisiennya 2. Artinya, perbandingan jumlah molekul gas hidrogen dengan gas oksigen untuk membentuk air itu adalah 2 berbanding 1 berbanding 2. Ya, itu perbandingan sederhananya, 2 berbanding 1 berbanding 2. Nah, arti dari koefisien, ya, saya jelaskan dengan animasi. Oke. Ini misal ya, perbandingannya 2, saya tulis 2, gas H2, ini H2, ini atom hidrogen jadi H2, ya. 2 kan perbandingannya 2, berarti gas H2-nya ada 2, itu artinya ya, perbandingannya. Kemudian O2 itu ada 1. Nah, ini misalkan O2. Ini atom O. O dengan O, O2. Dan itu ada 1. Kemudian direaksikan. Nah, menurut Dalton, di teori atom Dalton, bahwa dalam reaksi kimia, ya, itu tidak terjadi perubahan jumlah atom. Jadi atom itu tidak berkurang juga tidak bertambah. Jadi jumlah atomnya tetap. Jadi reaksi kimia itu merupakan penataan ulang atom-atom, ya. Jadi tidak ada atom yang hilang. Nah, maksudnya seperti ini. Ya, direaksikan antara H2 dengan O2, kan jadi 2H2O. Tuh. Nah, ini 1H2O, ini jadi H2O, ya. Kemudian ini direaksikan lagi jadi H2O. Jadi 2H2O-nya. Jadi perbandingannya betul, 2 berbanding 1 berbanding 2. Ya, itu arti koefisien reaksi. Ya. Kalau saya ulangi, tuh, gas H2-nya 2 sesuai perbandingan, O2-nya 1. Kemudian direaksikan akan menghasilkan 2H2O, 2 molekul air. Sesuai perbandingan, ya. Nah, jadi 2 berbanding 1 berbanding 2 itu perbandingan sederhananya. Bisa juga perbandingannya yang lain. Yang penting 2 berbanding 1 berbanding 2. Misalkan kalau 10 berbanding 5 berbanding 10. Ya, tetap 2 berbanding 1 berbanding 2. 4, 2, 4. Ya. Contoh misalkan yang ya perbanyak misalkan jadi 4 ya. Tapi perbandingannya kan tetap 2 berbanding 1 berbanding 2. H2-nya jadi 4. Kalau H2-nya jadi 4, maka ini 2 perbandingannya. Ya. O2-nya 2. H2O yang dihasilkan dinyatakan 4. Ya, sesuai perbandingannya. Nah, ini H2-nya. Jadi perbandingannya tetap 2 berbanding 1 berbanding 2. Ya, 4, 2, 4, 10, 5, 10. Ya. Terus gimana misalkan kalau koefisien ini dihapus semuanya, artinya 1 semuanya. Nah, berarti kalau koefisiennya dihapus, ya, maka seperti ini. Ya. Contoh misalkan. Nah, ini disebut dengan reaksi yang tidak setara. Ya, maksud dari tidak setara nanti dijelaskan. Oke. Nah, ini koefisiennya semuanya 1. H2-nya ada 1, O2-nya ada 1, maka hasilnya kemudian direaksikan. Nah, ini berpasangannya dengan atom apa? Nah, itulah fungsi dari koefisien reaksi, ya. Jadi kalau dihapus koefisien reaksinya maka seperti ini. Berikutnya menyetarakan persamaan reaksi sederhana. Oke. Tadi udah dibahas, menurut Dalton dalam reaksi kimia tidak ada atom yang hilang, tapi hanya berubah susunannya saja, sehingga jumlah atom reaksi atau di kiri tanda panah akan sama dengan jumlah atom hasil reaksi di kanan tanda panah. Nah, kalau jumlah atom di kiri sama dengan jumlah atom di kanan, itu disebut dengan reaksi setara. Jadi yang tadi, yang ada koefisiennya tadi, itu reaksinya setara. Ya. Nah, kemudian dihapus tadi koefisiennya semuanya, jadi reaksinya tidak setara. Karena jumlah atom di kiri tidak sama dengan jumlah atom di kanan. Nah, karena tidak setara, maka harus disetarakan. Contoh, ya, setarakan persamaan reaksi berikut. Nah, ini contoh reaksi yang tidak setara.
Nah, tidak setara itu jumlah atom di kiri tidak sama dengan jumlah atom di kanan. Nah, ini jumlah H di kiri itu 2, di kanan 2, sama. Tapi kalau O ya, di kiri 2. Nah, ini 2. Di kanan O itu 1. Itu tidak sama atau tidak setara ya. Maka harus disetarakan. Contoh yang kedua. N2 tambah H2 hasilnya NH3. Jumlah atom N di kiri sama dengan 2. Jumlah atom N di kanan sama dengan 1. Tidak setara atau tidak sama. Jumlah H di kiri 2, jumlah H di kanan 3. Itu tidak sama ya. Nah, itu disebut dengan reaksi yang tidak setara. Maka harus disetarakan. Nah, contoh soal ini ya, perintahnya adalah menyetarakan persamaan reaksi yang tidak setara. Nah, untuk menyetarakan persamaan reaksi, yang boleh dirubah hanya koefisiennya saja ya. Tidak boleh merubah angka indeks atau subskrip yang kecil, karena dengan merubah angka indeks berarti merubah rumus kimia. Contoh misalkan, H di kiri ini 2, di kanan ini ya, maaf, di kanan tanda panah 2, sama. O di kiri 2, nah di kanan 1, misalkan ini ditambah angka 2 seperti ini, itu tidak boleh ya, karena kalau ditambah 2 jadi H2O2, itu bukan air lagi, tapi jadi hidrogen peroksida, itu jadi senyawa yang berbeda. Jadi yang dirubah itu adalah koefisien ini ya, yang dirubah perbandingan koefisiennya. Nah, pembahasannya nomor 1 ya, ini soalnya. Oke. Kiri kanan jumlah atom. Oke, di kiri jumlah atom H. Nah, ini di kiri ya, caranya seperti ini. Di kiri jumlah atom H 2 ya. Ini 2. Nah, ini 2. Di kanan jumlah atom H 2, udah sama ya. Nanti kalau sudah bisa, tidak perlu pakai ini ya, langsung saja. Kemudian sekarang jumlah O. O di kiri 2. Nah, ini O di kiri 2. Di kanan O itu kan ini. O-nya hanya ada 1. Nah, karena beda, maka O harus disetarakan. Nah, yang 1 kali berapa supaya 2? Supaya jadi 2, maka dikali 2. Nah, dikali 2 itu dalam bentuk koefisien. Di sebelah mana? Sebelah kanan. Jadi, tambahkan koefisien di sini, yaitu koefisien 2. Jadi, tidak boleh di tengah-tengah koefisien itu di sini, ya. Jadi, harus di sebelah kiri. Nah, koefisien ini pengalinya bukan hanya untuk O, tapi juga berlaku untuk H. Maka H berubah jumlahnya. Di kanan H itu jadi 4. Cara perhitungannya ini. 2 kali 2. Jadi 4. Nah, untuk O itu sudah jadi 2. Karena ini kan tadinya 1. Kali ini 2. Jadi 2. Nah, sedangkan H 4. Sedangkan di kiri H itu kan ini hanya 2. Nah, 2 ini harus dirubah lagi jadi 4 kali berapa? Kali 2 dalam bentuk koefisien juga ya. Nah, di sini rubah di sini dengan menambahkan angka 2. Nah, sekarang udah setara seperti contoh yang tadi. H di kiri adalah 4, 2 kali 2, di kanan H juga 4, 2 kali 2. O di kiri 2, di kanan 2. Dari mana 2? Yang ini 1 kali 2 ya. Nah, contoh soal yang kedua pembahasannya ya. Jumlah N di kiri, nah ini jumlah N di kiri sama dengan 2, di kanan N-nya sama dengan 1. Itu berbeda, maka supaya sama N di sebelah kanan kali 2 dalam bentuk koefisien. Nah, berarti di sini kali 2. Nah, sekarang H. H di kiri yang ini ya, H-nya ada 2, sedangkan di kanan H itu ada 6 ya. Bukan 3, karena di sini sudah ada koefisien 2. Jadi 3 kali 2 itu 6. Jadi H-nya di kanan ada 6, berbeda. Nah, maka yang kiri harus dikali supaya 6. Kali berapa supaya 6? Kali 3. Maka kali 3 itu dalam bentuk koefisien. Nah, di sini tambahkan koefisien 3. Nah, ini baru setara ya. H-nya kan sekarang jadi 6 tuh. 2 kali 3 6, H-nya di sini 6, N-nya 2, di kiri juga 2, itu setara ya. Itu contoh soal 1. Berikutnya contoh soal kedua. Setarakan persamaan reaksi berikut. Nah, ini zat yang dilibatkannya 4 ya. Kalau tadi hanya 3.
HL tambah HCl hasilnya AlCl3 plus H2. Oke. Nah, di sini tipsnya adalah untuk memudahkan penyetaraan atom H dan atom O. Untuk memudahkan penyetaraan atom H dan atom O disetarakan ya, disetarakan paling akhir. Jadi H dan O terakhir. Gimana kalau ada H dan O? Paling akhir O ya. Jadi H dulu kemudian O, tapi itu terakhir. Jadi atom yang lain dulu disetarakannya. Ya. Oke. Ini ditulis lagi. Nah, sekarang kita hitung Al. Nah, Al sebenarnya kalau tidak perlu ditulis seperti ini ya. Al di kiri 1, di kanan 1, tinggal gitu saja. Nah, ini supaya mudah saja. Al ya, di kiri sama dengan 1 ini. Sedangkan di kanan Al juga 1 ya. Jadi udah sama. Udah setara. Nah, H kan terakhir ya. Supaya mudah H terakhir. H. Cl dulu ya. Cl di kiri ini 1 ya. Di kanan Cl itu ada 3 ya. Cl di kanan ada 3. Nah, supaya sama maka di kiri Cl itu dikali 3. Jadi dikali 3 itu dalam bentuk koefisien. Nah, Cl-nya jadi 3 dalam bentuk koefisien ini. Berikutnya H ya, terakhir. H terakhir, jumlah H di kiri itu sama dengan 3. Di kanan, nah ini H 3 ya. Di kanan 2 ini. Nah, kalau di kiri 3 itu 1 kali 3, sedangkan di kanan ini 2. Tuh. Ini beda. Nah, maka di kanan harus dikali. 2 kali berapa supaya jadi 3 ya. 2 kali berapa supaya jadi 3 itu kali 3 per 2. 2 kali berapa supaya jadi 3? 3 per 2. 2 dikali berapa supaya jadi 7? 7 per 2. Nah, coba saja. 2 kali 3, 6. Bagi 2 itu 3. Atau 2-nya habis dibagi ya. Dicoret tinggal 3. Kita berikan koefisien di sini. 3 per 2 ya. Nih, sebetulnya ini udah setara ya. Ini udah setara. So, periksa lagi. Al di kiri 1. Di kanan 1. H di kiri 3. Ya, di kanan juga 3. Dari mana? 2 kali 3, 6 bagi 2 itu 3. Cl di kiri 3, di kanan 3 ya. Cuma dalam persamaan reaksi ya, koefisien reaksi itu diusahakan harus bilangan bulat. Maka ini harus dirubah ke bilangan bulat. Nah, untuk merubah pecahan ini menjadi bilangan bulat, itu tinggal dikali sejumlah penyebut. Nah, ini kan penyebutnya yang di bawah ya, penyebut itu, penyebutnya 2. Berarti supaya hilang 2-nya dikali 2. Yang dikali 2 itu bukan hanya 3 per 2, tapi semuanya dikali 2 koefisien. Ya, semua zat dikali 2. Ya, ini hasilnya, berarti Al juga, ya, tadinya 1 kali 2 jadi 2. Nah, ini HCl 3 kali 2 jadi 6. Nah, ini 1 AlCl3 kali 2 jadi 2. Nah, ini 3 per 2 kali 2 ya. Jadi 3. Nah, sekarang semuanya udah jadi bilangan bulat. Dan ini setara ya, perbandingannya sama sebetulnya dengan yang tadi. Coba saja periksa Al di kiri 2, di kanan juga 2. H di kiri 6, di kanan juga 6. 2 kali 3 ya. Cl di kiri 6, di kanan juga Cl 6. Yang ini 3 kali 2 ya. Jadi sudah setara. Berikutnya contoh soal yang ketiga, setarakan persamaan reaksi berikut. Nah, ini O-nya ada banyak ya. Tadi tipsnya H dan O terakhir ya, O paling akhir. Ya. Berarti kita setarakan dulu jumlah C. C di kiri 1 ya. Nah, ini C-nya di kiri 1, di kanan C-nya juga sama 1. Udah sama. H sekarang. H di kiri 4 ya, ini. Kemudian H di kanan yang ini ya. H di kanan itu adalah 2. Tidak sama, maka yang kanan kali 2 dalam bentuk koefisien. Nah, berarti ini tambahkan 2 koefisiennya. Tuh. Sekarang O terakhir. O di kiri 2. Nah, ini O 2. Sedangkan O di kanan itu ada 2
zat ya, dalam CO2 juga ada dalam H2O ya. Ada 2 zat ini. Berarti O di kanan itu di sini 2 dalam CO2 ya. Kemudian dalam H2O juga 2, 1 kali koefisien 2 ya. Jadi O di kanan 2 tambah 2. 2 tambah 2 4 ya. Jadi O di kiri 2, di kanan 4, maka di kiri harus dikali 2 supaya sama dalam bentuk koefisien. Nah, ini kali 2. Tuh. Nah, ini sudah setara. Ya, coba periksa lagi, C di kiri 1, di kanan 1, H di kiri 4, di kanan 4, 2 kali 2, ya, O jadi 4 di kiri, di kanan juga 4, nah ini 2, yang ini 2, ya, sudah setara. Oke. Kalau tadi penyetaraan reaksi yang sederhana, nah sekarang penyetaraan persamaan reaksi yang lebih kompleks atau lebih sukar atau lebih sulit disetarakan ya. Contohnya seperti ini. Untuk persamaan reaksi yang kompleks atau sulit untuk disetarakan secara langsung, ya maka bisa menggunakan cara perhitungan persamaan matematika. Contoh soal 4. Jadi sebetulnya ini hanya opsional atau pilihan ya, alternatif. Jadi kalau bisa menggunakan cara langsung seperti yang contoh 3 contoh tadi, cara langsung saja ya. Kalau sulit maka bisa menggunakan cara yang ini. Nah, ini contoh yang sulit disetarakan ya. Oke. Kita anggap NH3 ya, ini di sini NH3 mempunyai koefisien 1. Sedangkan yang lain dimisalkan dengan huruf ya. Jadi kita menggunakan pemisalan dengan huruf. Ini anggap 1, yang lain dengan huruf ya. Nah, kita berikan di sini koefisien A, kemudian di sini koefisien B, kemudian di sini koefisien C ya. Nah, ini atomnya ada 3, NH dan O. Oke, sekarang N di kiri kita hitung, N di kiri. Nah, N di kiri ini kan 1 ya. Ini 1 N-nya ya, 1. N di kiri 1. Di kanan, nah ini N-nya di kanan. Ini kan 1, tapi ada koefisien B. 1 dikali B. 1 dikali B itu ya B ya. 1 kali B adalah B. Kemudian H, di kiri H itu 3 ya. H di kiri 3 ini. Nah, H di kanan. Nah, ini H di kanan 2 kali koefisien kan. Nah, koefisiennya ada C ya. Dimisalkan 2 kali C itu 2C ya. Kemudian O. O di kiri 2 kali A ya, 2A. Nah, sedangkan O di kanan itu ada 2 di sini dan di sini. Nah, yang di NO2-nya 2 kali B itu adalah 2B, sedangkan yang ini 1 kali C. Jadi di kanan itu O itu 2B tambah C. Sekarang persamaan ya. Jelas 1 sama dengan B atau B sama dengan 1. Jadi sudah clear di sini B itu 1 ya. Nah, sedangkan ini 3 sama dengan 2C, yang ini persamaannya 2A sama dengan 2B tambah C. Oke, jadi yang sudah ada nilainya itu B sama dengan 1. Sedangkan yang ini ya, 3 sama dengan 2C atau bisa ditulis 2C sama dengan 3. Nah, C bisa dicari. 2C sama dengan 3, maka C sama dengan 3/2 ya. C sama dengan 3/2. Jadi C sudah ada nilainya yaitu 3/2. Nah, substitusikan yang B sama dengan 1 dan C sama dengan 3/2 ke dalam persamaan yang terakhir ini. Ya, karena di sini kan ada B dan C. Nah, jadi bisa disubstitusikan atau dimasukkan. Ya. Nah, ini persamaannya kita masukkan 2A sama dengan 2B. 2B. B itu kan ada nilainya 1. Berarti 2A sama dengan 2 kali 1. B itu kan 1. Ditambah C. C itu kan ini. Tambah C, C itu 3/2, jadi tambah 3/2. Sama dengan 2 kali 1, 2, ditambah 3/2. Nah, 2 tambah 3/2, kita buat 2 dengan penyebut 2. Harus dirubah ke dalam pecahan kalau mau dijumlahkan dengan pecahan. Nah, 2A sama dengan 2 dirubah ke dalam bentuk pecahan dengan penyebut 2 itu sama dengan 4/2. 4/2 itu kan 2 ditambah 3/2. Nah, ini dijumlahkan. Dalam pecahan yang dijumlahkan kalau penyebutnya sudah sama ya, yang dijumlahkan itu hanya pembilangnya saja. 4 tambah 3 ya. Jadi 2A sama dengan 7/2. Jadi ini tetap 2A sama dengan 7/2. Nah, cara perhitungannya ini adalah dikali silang. Ya, mau dikali silang atau caranya gimana ya, ini dikali silang supaya mudah. Nah, ini akan ada per ya, cuma tidak ditulis. Kalau tidak ditulis itu berarti per 1. Artinya ini kali silang 2A kali 2 itu sama dengan 4
A ya, 2A kali 2 itu 4A, 7 dikali 1 di sini ya, sama dengan 7. Jadi 4A sama dengan 7 atau A sama dengan 7/4 ya. Jadi A itu 7/4. Nah, sekarang sudah ada semuanya. B sama dengan 1, C sama dengan 3/2, dan A sama dengan 7/4. Berikutnya, nah saya tulis lagi yang tadi ya, ini hasilnya dengan nilai semuanya udah ada, B1, C 3/2, A sama dengan 7/4. Kemudian ini persamaan reaksinya yang tadi ya. Nah, masukkan atau substitusikan nilai B, C, dan A ya ke dalam persamaan. Nah, ini oke, ini kan koefisiennya A. Nah, A sudah ada nilainya yaitu 7/4, maka 7/4 masukkan ke sini. 7/4. Kemudian ini B, B itu 1 ya, 1 itu tidak ditulis. Kemudian C yang ini, C itu kan 3/2. Ganti C-nya dengan 3/2. Nah, ini sudah setara sebetulnya ya, ini sudah setara. Untuk membuktikannya ya, coba misalkan N di kiri 1, di kanan 1, H di kiri ini 3, di kanan H juga 3. Ini ya, 2 kali 3/2. 2 kali 3, 6/2, 3. Kemudian O, 7/4 kali 2. Ya, 7/4 kali 2, 2 kali 7, 14. Bagi 4 ya, 2 kali 7, 14. Bagi 4 ya, 14 bagi 4 itu 3,5. Nah, yang ini 2, O-nya 2 tambah 3/2. 3/2 itu 1,5 tambah 2, 3,5. Jadi sudah sama. Tapi supaya mudah harus dirubah ke bilangan bulat. Nah, harus dikali berarti. Dikalinya kali berapa? Antara kali 2 atau kali 4. Nah, kalau dikali 2 ya, ini jadi bilangan bulat, tapi ini tetap ya, kalau dikali 2 itu tidak akan menjadi bilangan bulat hasilnya, maka dikali 4. Oke, semuanya kali 4 ya. Yang ini kali 4 juga. Nah, ini hasilnya di bawah, ini kali 4. 4. Nah, ini 7/4 kali 4 itu sama dengan 7. Ya, jadi kalau dikali penyebut itu akan hilang penyebutnya. 7/4 kali 4 itu 7. Kemudian ini kali 4 jadi 4, 3/2 kali 4. Nah, 3/2 kali 4, 4 kali 3, 12, bagi 2 jadi 6 ya. Nah, 6 hasilnya. Oke, sekarang kita periksa lagi. N di kiri 4, di kanan juga 4 ya ini. H di kiri 3 kali 4, 12 ya. H di kanan 2 kali 6, 12. Sekarang O. Di kiri 2 kali 7 ya, 2 kali 7, 14. O di kanan 2 kali 4, 8, tambah 1 kali 6, 6. 8 tambah 6 sama 14, jadi sudah setara ya. Itu jika ada persamaan reaksi yang kompleks ya. Tapi usahakan lebih mudah sebetulnya menggunakan cara langsung tadi ya. Jadi tidak harus pakai cara yang ini ya, kalau bisa langsung. Nah, berikutnya tugas yang harus dikerjakan. Nomor 1, setarakan persamaan reaksi berikut. Ya, nah ini nomor 1. Menyetarakan. Tadi tipsnya H, O paling akhir ya. H dan O paling akhir. Kemudian ini nomor 2. Nah, kalau nomor 2, tulis persamaan reaksi. Artinya persamaan reaksi itu harus setara. Jadi dalam persamaan reaksi itu harus lengkap. Ada fase, ada koefisien ya. Nah, cuma nomor 2 ini dari kalimat. Kalimat dirubah ke dalam bentuk persamaan kemudian disetarakan. Contoh misalkan logam besi direaksikan dengan larutan asam sulfat. Nah, logam besi rumusnya apa, asam sulfat rumusnya apa, menghasilkan. Nah, tanda panah larutan besi 2 sulfat dan gas hidrogen. Tulis kemudian setarakan. Nah, ini tata nama sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya ya. Jadi harusnya sudah bisa merubah kalimat ini ke dalam bentuk persamaan ya, karena tata nama sudah dipelajari. Kalau salah dalam menuliskan rumus dari nama, itu pasti tidak akan setara atau sulit untuk setara ya. Maka harus betul-betul merubah nama menjadi senyawanya harus betul ya. Nah, pertemuan kali ini untuk persamaan reaksi itu sudah selesai ya. Pertemuan berikutnya tentang hukum dasar kimia ya, tugasnya dikerjakan dan diupload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.